Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman. Kembali lagi bersama aku Lala Hie di channel Serem Midnight. Oke teman-teman, buat kalian semua aku ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan buat kalian semua gimana puasanya? Lancar ya pastinya selama 1 bulan, kecuali perempuan pasti ada yang merahnya nih. Oke, kalian penasaran kan di video ini aku kira-kira mau pembahasan tentang apa dan mau membawakan cerita apa? Nah, pasti kalian udah kenal nih. Ya udah kenal lah, orang suami aku sendiri. Jadi pembahasan kali ini aku sama suami aku mau membahas tentang look tape ya, Pi ya. Lebih tepatnya apa sih? Kalau boleh tahu nih, Papi jabarin ke teman-teman gitu. Oke, sebelumnya juga saya ngucapin minal aidin wa faizin. Selamat merayakan Idul Fitri. Bukan melaksanakan puasa lagi. Oh, iya. Iya, mohon maaf lahir dan batin gitu. Oke, jadi hari ini memang topiknya kita kan mau bahas tentang look tape ya, atau boneka arwah. Nah, jadi sebenarnya ini kan keyakinan dan kepercayaan dari orang-orang Thailand ya. Thailand, Vietnam, dan juga sekitar Myanmar ya. Nah, kita kan harus lihat satu budaya. Jadi sebenarnya ada kaitan sama budaya. Budaya, keyakinan, dan keagamaan. Ya. Nah, jadi dalam tradisi Buddhis itu menganggap bahwa kalau seseorang itu meninggal secara tidak wajar, itu jiwanya, atau mungkin kalau mereka sebutnya arwah ya, kita ambil istilah di mereka aja ya. Jadi jangan kita compare dengan agamanya kita gitu ya. Ya nggak sih? Ya kan mereka percaya ada arwah. Kalau orang meninggal, arwahnya bisa gentayangan, bisa ini gitu ya. Kalau kita compare ke Islam nanti jadi ini dong. Kita kan ikutin aja dulu ya. Jadi intinya look tape itu salah satu budaya dari beberapa negara yang tadi udah Papi sebutin ya. Betul. Nah, untuk lebih lanjutnya, karena tadi udah separoh nih, nggak usah kemana-mana, langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi tadi saya sudah jelaskan tentang namanya budaya, agama, dan ada istiadat. Jadi kita harus lihat ya, zaman dulu sebelum agama Hindu dan Buddha itu memasuki Thailand, ya, itu mereka itu kepercayaannya adalah animisme. Apa itu? Animisme itu menghormati dan percaya dengan kekuatan alam. Seperti batu besar, pohon besar, laut, hutan, gunung gitu ya. Jadi mereka itu ya menyembah kekuatan-kekuatan alam, ya kan. Itu sebelum agama Buddha dan agama Hindu masuk. Nah, kepercayaan animisme ini pun masih dibawa sampai sekarang, ya. Jadi kalau orang yang pernah ke Thailand pasti pernah melihat yang namanya bangunan rumah arwah di depan rumah orang Thailand. Jadi kalau orang Thailand tuh kan punya rumah nih, di depannya pasti ada kayak rumah kecil, ya. Itu ada sesajen segala macam. Nah, itu adalah rumah arwah namanya. Kayak yang di film-film itu kuil bukan sih, kuil-kuil kecil ya. Gitu. Tapi itu adalah yang menjaga pekarangan. Nah, itu masih peninggalan dari animisme yang kemudian setelah agama Hindu dan Buddha masuk ke Thailand, maka terjadilah akulturasi budaya, pencampuran budaya dan keyakinan. Sehingga terciptalah yang namanya kesinkronan ya. Jadi animismenya nggak hilang, tapi masuk ke dalam ajaran Buddha dan Hindu ya. Nah, itu juga yang melatarin, maka ada kadang-kadang rumah arwah dan sebagainya, persembahan kepada pohon dan sebagainya. Itu masih ada sampai sekarang. Nah, kebetulan juga kan agama Buddha atau agama Hindu dan basicnya itu kurang lebih hampir sama, bahwa di agama Buddha dan Hindu juga sama menghormati namanya alam, ya kan. Makanya kalau orang yang pernah ke Bali, kita lihat ada kadang pohon yang besar dikasih sebagai bentuk penghargaan. Ya, kita nggak bicara lah tentang yang nggak kelihatan ya. Kita bicara tentang bahwa itu sesuatu yang harus dijaga karena pohon yang sangat besar
usianya udah sangat tua, menjaga alam, kita perlu hormati. Di balik, Energinya juga kuat banget di balik itu ya mungkin pasti ada makhluk-makhluk lain yang mendiami pohon itu ya, sehingga harus dihormati. Dihormati ya, bukan berarti kita memuja. Itu beda ya. Jadi kita jangan dikit-dikit kalau kita menghormati sesuatu dianggapnya kita memuja, enggak ya. Nah, kita menghormati orang yang lebih tua, menghormati senior itu biasa. Menghormati orang tua kita biasa. Ya kan, kita menghormati juga ada makhluk-makhluk lain yang tidak kelihatan selain kita. Nah, akar budaya dari seperti inilah yang membentuk kebudayaan Thailand. Ya, dari percampuran antara Hindu, Buddha, dan animisme. Nah, Luk Thep ini sebenarnya sebelum Luk Thep keren, terkenal, viral ya, itu ada namanya Gumantong. Gumantong. Ya. Jadi Gumantong itu adalah Luk Thep awalnya. Jadi Luk Thep itu persis softnya Gumantong. Gumantong itu lebih ganas gitu. Dan sangar. Karena dia berupa patung dari batu atau apa, dan biasa di dalamnya itu ada abu kremasi atau tulang-tulang dari arwah dari orang yang meninggal. Ya, nah tentu saja Gumantong itu kaitannya sama anak kecil. Oh, ya. Jadi semua anak kecil gitu? Anak kecil, nggak ada gede. Gitu. Masa orang gede jadi Gumantong. Ya, itu semua anak kecil. Ya, jadi anak kecil ini bisa dari yang digugurkan. Bisa keguguran, bisa yang seperti kalau yang keguguran atau digugurin itu kayak bayi hambar, anak bisa, hambar ya. gitu ya. Nah, bisa yang orang, bisa juga, ya kan? Atau yang sengaja digugurkan, bisa ya. Nah, menurut agama Buddha, arwah-arwah yang dari bayi yang misalnya dia dalam kandungan belum lahir, terus kemudian meninggal, itu biasa jiwanya itu nggak tenang, karena dia punya satu keinginan ingin bahagia kan, lahir ke dunia ini pengen lihat orang tua, apalagi yang udah usianya udah lumayan gitu, sehingga arwahnya biasanya dianggap tuh tidak tenang istilahnya, dia berkeliaran lah kemana-mana gitu ya. Nah, atau apalagi kalau yang dibunuh, ya kan, anak kecil yang dibunuh misalnya sama penjahat, kemudian meninggal, ya itu lebih ini lagi. Lebih ganas. Dianggapnya mereka tuh nggak tenang dan ingin untuk balas. Nggak kayak berontak ya. gitu nah, seperti itu. Nah, kemudian karena Gumantong itu dulu pernah, saya agak lupa ya, ada satu jenderal dulu yang memanfaatkan kekuatan Gumantong untuk meningkatkan kekuatan diri dia untuk melawan orang. Ya, jadi kayak jadi dia kena dibantu sama hal yang seperti itu, dia menjadi lebih kuat gitu. Jenderal di sana gitu. Namanya kalau nggak salah Jenderal Kumpeng atau apa ya, itu ada sejarah sendiri. Nah, dulu yang namanya di Thailand, kalau ada orang yang meninggal, baik itu bayi, anak kecil maupun orang dewasa, itu kan dianggap arwahnya pasti gentayangan. Nah, bagaimana cara untuk nenangi arwah yang gentayangan? Gimana tuh? Ya kan? Nah, akhirnya para biksu ataupun para semacam biksu dukun, ya. Jadi di sana tuh ada biksu, awalnya dia biksu, pensiun jadi dukun. Bisa, ya. Ada juga yang petapa. Ya, petapa ya orang yang melakukan petapaan di hutan, tapi nggak bisa disebut sebagai biksu, dia lain lagi. Nah, ada juga yang memang murni, dia adalah dukun. Ya, nah itu jadi ada beberapa kategori sebenarnya. Ya mungkin kita bahas nanti lain kali ya. Itu istilah-istilahnya ada istilahnya misalnya luangpo, ada istilahnya apalah gitu, banyak ya. Nah, ada juga biksu yang benar-benar biksu, ya. Jadi dia masih biksu, tapi dia juga melakukan praktek-praktek yang berkaitan dengan hal supernatural, ada juga. Nah, untuk menenangkan arwah menurut keyakinan mereka, kita harus membuat dia supaya bisa reinkarnasi kembali. Ya, jadi kalau dia misalnya masih gentayangan, artinya masih penuh dengan dendam, marah, dia nggak mungkin bisa reinkarnasi. Jadi dia harus bisa menenangkan dirinya supaya dia bisa lanjut ke proses selanjutnya, yaitu reinkarnasi. Nah, untuk itu tentu saja dia juga butuh yang namanya kebajikan, pahala, ya kan? Butuh namanya energi kebajikan. Nah, untuk mengumpulkan energi kebajikan inilah yang dilakukan, ada cara-caranya. Makanya di Thailand itu banyak sekali jimat yang menggunakan media yang berasal dari tubuh manusia. Hah? Dari tubuh manusia? Jadi seperti tempurung kepala, tulang, abu, ya kan? Ada yang gigi, ada yang minyak. Dijadiin apa? Ya dijadikan jimat.
minyak yang dagu yang sebutnya nama prai dan sebagainya. Ya, jadi banyak sekali jimat yang berasal dari ada unsur tubuh manusianya. Tujuannya kenapa? Karena ya ibaratnya kayak misalnya gini, saya seorang paranormal tuh dukun nih, terus ada arwah yang gentayangan, ya kan, terus dia negosiasiin. Kamu kalau misalnya mau lepas dari penderitaan ini supaya kamu tidak dendam, ya, kamu harus berbuat hal baik, ya kan? Hal baiknya apa? Nah, kamu jadi pelindung dari orang yang punya jimat, dan jimat itu harus berkaitan sama yang meninggal, sehingga dipakailah misalnya tulangnya lah, abunya lah, dan sebagainya gitu. Nah, ada satu kebiasaan juga di Thailand, kalau misalnya seseorang itu meninggal tragis nih, misalnya cewek atau cowok dibunuh sama orang, itu kan tragis tuh. Nah, kadang-kadang tuh keluarganya menyerahkan mayatnya itu ke kuil atau ke orang pinter. Untuk apa itu? Untuk digunakan. Hah? Kok digunain? Iya. Jadi setelah dikremasi, dibakar, ya, dikremasi, tulang-tulangnya dipakailah buat jimat. Minyaknya dipakailah buat jimat. Itu kalau udah dibuat jimat gitu, dibalikin lagi ke si pihak keluarga apa gimana? Iya, kan udah diserahkan ke ini. Ke jadi kuil, setelah gitu. dikremasi udah jadi abu kan. Sisa-sisa tulangnya itu bisa dipakai buat jimat. Nah, jimatnya itulah kemudian yang dijadikan media untuk berbuat baik. Untuk sang arwah. Jadi misalnya, ini jimat nih udah masukin tulangnya. Arwahnya kan pasti ngikutin kemana. Nah, orang yang menggunakan jimat itu kan dia pasti tertolong tuh. Dapat dong kebaikan. Nah, itu tertransfer energinya ke sang arwah. Sehingga dia mengumpulkan energi kebaikan itu sampai dia nanti bisa lahir lagi atau reinkarnasi. Iya, tapi itu kan ada pihak keluarga nih misalnya. Itu kan udah dikasih ke kuil. Terus udah dijadiin jimat, itu dibalikin lagi nggak ke pihak keluarganya? Misalkan pihak keluarganya minta lagi gitu loh. Enggak, biasanya ditaruh di kuil. Oh gitu. Sisa-sisanya mungkin sisa abunya yang nggak dipakai buat jimat mungkin disimpan di kuil. Nah, biasanya itu kasus-kasus yang sangat tragis. Banyak beberapa kasus, mungkin ini kita agak melenceng dikit ya, belum bicara tentang luktep ya, sekilas-sekilas saja. Jadi banyak kasus yang misalnya ada jimat terkenal dengan untuk pemikat, untuk misalnya jualan supaya rame. Yaitu ada satu kasus di mana ada satu orang salesman yang dia tuh luar biasa menjual barang. Sampai akhirnya dia hidupnya tragis, dibunuh orang kalau nggak salah karena iri hati. Nah, arwahnya kan ini kan. Tapi karena di masa hidupnya dia adalah seorang sales marketing yang luar biasa, yang penjualan luar biasa, sehingga dipakailah jimat-jimat untuk penglarisan. Ya kan? Jadi tergantung nih. Iya. Riwayat hidupnya seperti apa. Jadi gitu. orang ibaratnya si Pak Biksu ini tahu lah masa lalunya ini. Ya jelas, gitu. ya kan? Flashback. Jadi ini cocoknya sama orangnya yang membutuhkannya di bidang apa nih gitu. Nah, ya. Jadi banyak jimat-jimat yang itu menggunakan, ada juga memang yang murni tidak ada ya. Tapi banyak jimat yang menggunakan bagian dari tubuh manusia. Ya, di Thailand itu hal biasa. Ya, jadi jangan kaget ya, itu memang udah budaya hal biasa ya. Nah, dan sesuai dengan keyakinan keagamaan di sana juga yang mayoritas adalah Hindu dan Buddha, dan kemudian animisme juga ada kan, kombinasi dari ketiganya. Nah, kita kembali lagi tentang luktep. Asal mula luktep itu adalah gumantong. Cuma gumantong itu dulu kalau patungnya kan berupa anak kecil gitu ya. Jadi kalau orang kadang-kadang salah kayak tuyul. Ya kan, gitu, iya, kan? Tadi aku juga mau kayak gitu. Nanti kita tampilkan gambarnya. Nah, gumantong ini biasanya pasti ada abu-abu atau tulang dari anak. Dari si anak itunya? Yang meninggal. Udah pasti ada. Ya, di dalam patungnya itu. Ya. Nah, itu udah pasti ada. Nah, lama-lama memang pemerintah Thailand itu agak sedikit ketat soal tulang-tulang abu-abu ini, sehingga mulailah dicari alternatif bagaimana membuat yang namanya tadi gumantong daun persi yang lebih lembut, yang lebih ya istilahnya itu lebih enak, yang lebih kelihatannya bagus gitu. Nah, sejarahnya nggak tahu siapa yang memulai, tapi ada satu dukun di Thailand yang memang dia itu membuat boneka ya. Jadi akhirnya digunakanlah media boneka untuk tempat
dari arwah yang penasaran itu. Kalau tadinya kan berupa patung, sekarang berupa boneka. Nah, boneka tuh dibikin yang cantik-cantik, lucu-lucu, yang lucu-lucu ya, yang kayaknya ganteng, yang lucu, gemoy lah cantik, intinya. gemoy gitu ya. Jadi orang kalau ngeliat juga nggak takut Ya, kan? orang juga nggak takut gitu. Nah, biasanya sekarang ini look tape itu jarang ada tulang atau abu di dalamnya. Oh, Biasanya udah nggak ada. Jadi murni hanya diikatkan arwah yang meninggal itu. Jadi misalnya ini arwah anak kecil diikatkan ke dalam wadahnya, ke dalam boneka itu. kayak gimana maksudnya diikatnya tuh? Nah, itu kan ada proses ritualnya ya. Oh, di ritualin gitu. Jadi biksu atau dukun atau biksu dukun atau memang dukun beneran itu mereka ada ritualnya. Jadi bukan hanya nggak sembarangan gitu, nggak bisa. sembarangan yang langsung narik masukin gitu. Nggak bisa. Jadi itu ada proses negosiasi biasanya. Oh, Jadi misalnya ada arwah anak kecil nih mau ditempatin ke dalam satu look tape. Itu ada proses negosiasi. Tentu saja orang yang bisa negosiasi itu bukan orang sembarangan ya. betul. Saya ditanya, kamu mau nggak nih? Mungkin ada yang memaksa, tapi kebanyakan kalau yang wajarnya itu ditawarkan. Tawarin, Ya kan? gitu. Kamu mau nggak nih masuk ke dalam boneka ini? Terus kemudian kamu harus berbuat baik, bantu orang yang mengadopsi. Jadi kalau di istilah di Thailand, kalau kita misalnya beli look tape atau gumantong, itu istilahnya adopsi. Jadi kayak kita adopsi anak, bukan beli barang. Iya, benar-benar. Jadi kita adopsi. Nah, karena itu si dukun ini negosiasi lah sama sang arwah kan. Kamu mau nggak nempatin sini? Nanti kalau ada yang menjaga ini boneka ini, ya kamu harus bantu tuan kamu untuk berbuat baik. Misalnya tuan kamu dagang nih, bantu dia laris dagangannya, atau misalnya dia seorang gimana jagain dia gitu kan. Nah, nanti kamu akan dapat hal baik, ya energi kebaikan. Yang itu akan jadi modal kamu buat nanti bisa reinkarnasi. Nah, ada nggak sih arwah yang nggak mau? Ya pasti ada, ya kan? Ada yang masih bandel atau ada yang nggak mau gitu. Apalagi kalau dulu yang masih persigumantong itu lebih ganas. Ya, itu biasanya lebih galak lah gitu ya istilahnya. Nah, akhirnya kalau sudah terjadi negosiasi itu maka ada perjanjian dong, ya. Dan perjanjiannya itu bisa berupa kayak semacam ikatan sumpah dari sang arwah kepada yang si biksu atau dukunnya ini, ya bahwa kamu nggak boleh ganggu yang tuan kamu nggak boleh jahatin, nggak boleh ini adalah ininya gitu loh. Jadi intinya kayak dikoneksiin ya ke biksunya. Jadi kalau misalkan suatu saat nih, kalau gambaran aku ya, suatu saat kalau misalkan si look tape yang dalam look tape ini kayak dia ada menyimpang atau melenceng, kena tuannya pasti ditegur sama biksu yang itu gitu ya, bisa kayak kena jadi, hukuman gitu. Karena pasti kan ada koneksinya. Jadi kata look tape sendiri itu dibilangnya kan anak malaikat. Look tape itu artinya anak malaikat. Karena anak malaikat dianggapnya ini anak-anak yang arwah anak-anak yang ingin berbuat baik, yang baik hati. Jadi sebenarnya image look tape itu selalu pasti positif itu, baik. Ya, dan biasanya tidak sembarangan kan. Nah, selain misalnya ada perjanjian seperti itu, biasanya anak-anak ini juga dibekali sama proteksi pelindung dari dukunnya. Jadi biasa mungkin ditato, dirajah ya. Dirajah di badannya, ada satu badan, ada yang cuma di tangan, ada di kaki doang, atau ada yang di kepala. Itu tujuannya supaya dia punya power lebih besar lagi. Nah, di sini kan ada nih ya. Nah, ini look tape nih. Coba lihat. Ya, ini look tape nih, ya. Namanya dulu namanya Chelsea. Tapi dia udah reinkarnasi. Udah bisa menyeberang ya kalau bahasa ini. Lagi, ya. Jadi ini sebenarnya kalau Lala kan bisa lihat sebenarnya ini udah kosong. Iya. Jadi cuma tinggal bonekanya aja. Ya, kita cuma buat sampel aja. Nah, di sini di sini tuh ada rajanya tuh. Ada rajanya. Nah, jadi kita bisa request ke yang orang di sana yang jual look tape, yang kita untuk adopsi look tape, mau full bodinya ada tato atau enggak gitu. Nah, ada juga versi yang seperti gini tuh. Apa itu? Rajahan. Coba kasih lihat. Nanti paling dipoto ya, Pi ya. Tuh, ya. Karena kan mantul ini, mantul. Rajahan, ya. Jadi ini kalau ini gambarannya gumantong nih.
Oh, Ini kan ada rajaannya. Ada kayak semacam kalau di Islam tuh kayak wafak ya. Iya, tapi tulisannya juga hampir sama sih, kayak Latin, kayak Arab gitu. Mirip-mirip ya. Iya, Itu nggak tahu lah. kayak tulisan Sanskerta gitu loh. Iya, kalau itu iya. Jatuh. Nah, Jadi ini salah satu istilah contohnya. Nah, tentu saja kalau orang yang mau menjaga look tab, ya itu pasti harus ada persyaratannya ya. Biasanya orang itu harus melakukan offering ya, misalnya berapa lama sekali harus karena itu kayak anak-anak ya. Kayak kita punya anak. Ya namanya punya anak, dia punya kesenangan juga gitu. iya. Jadi kalau lama-lama misalnya biasanya orang yang mengadopsi look tab itu biasanya nanti ada satu semacam ikatan batin di antara yang tuannya dengan look tab. Dan biasanya kita lama-lama tahu sendiri kesukaannya apa. Iya, benar-benar. Dan itu nggak mesti orang yang bisa dibilang, nggak mesti orang indigo aja yang bisa komunikasi. Orang awam yang kasarnya nggak sensitif pun, kalau dia mau banget punya look tab, lama-lama pasti bisa ya. Kayak nanti dapat gambaran dari mimpi, tiba-tiba dimimpiin kok ngelihat ada anak kecil ini, dia minta ini, oh ternyata ntar baru ngeh dari look tab gitu. Jadi memang namanya ini punya isi ya. Jadi ada arwahnya, tentu saja mereka juga punya keinginannya sendiri-sendiri. Ada yang kadang mungkin dia suka kalau dikasih offering, sukanya makanan apa gitu ya. Sesuai dengan ininya. Nah, masing-masing look tab yang ada di dalamnya pasti beda-beda arwahnya. Ada yang masih bayi banget, misalnya usia 2 tahun, 3 tahun ya. Ada yang udah 4 tahunan gitu ya. Nah, ada yang mungkin riwayatnya dia meninggal dalam kandungan gitu kan. Ada yang riwayatnya dia sudah jadi anak kecil tapi meninggal misalnya gitu. Nah, tentu saja dengan kondisi itu arwahnya tuh masing-masing punya keahliannya masing-masing kan. Iya, benar-benar. Terus nih Pi, kan di belakang ini ada look tab. Nah, kira-kira Papi bisa ceritain nggak? Karena tadi Papi bilang ini tuh udah kosong ya kan, ini sudah menyeberang, tuh gimana sih ceritanya? Ceritain dong. Jadi sebenarnya kan awal pertama Papi beli, dulu mungkin punya, di Indonesia gitu. kan yang paling sering kita dengar kan ada beberapa artis paranormal yang memang dia koleksi look tab gitu kan. Ada beberapa lah pasti udah pernah tahu ya, kayak dulu yang pertama mungkin yang saya tahu itu yang pertama yang mungkin terpublish ya. Terpublish di muka publik itu kan yang kayak Roy Chelsea kan, Puri Harun dan sebagainya. Nah, awalnya saya dulu juga nggak terlalu ingin sih sebenarnya ya punya look tab gitu. Dulu saudara saya malah ada yang punya gumantong banyak, ya kan? Gumantong, nah itu banyak gitu dia punya. Dan saya juga biasanya nggak terlalu mau sih gitu ya. Tapi di tahun 2020 ya, jadi pas waktu COVID kalau nggak salah ya, COVID sekitaran itu ada 2020 atau 2021 lah gitu ya. Nah ini kan sebenarnya kan semua orang punya alasannya masing-masing kenapa mau punya look tab. Jadi intinya Papi bisa inian look tab tuh karena intinya tertarik lah ya gitu. Tertarik untuk punya gitu kan waktu itu. Dan saya waktu itu ngambil dari teman saya yang memang dia itu memang spesialis tentang amulet-amulet atau jimat-jimat Thailand ya. Nah, jadi waktu itu saya titip satu ya ketika beliau ke Thailand ya. Nah, kemudian memang kalau dibilang sering dimimpin juga jarang ya. Kayaknya cuma hanya sekali atau 2 kali ya pernah dimimpiin ya. Dan biasanya kebanyakan orang sekitar atau teman yang bisa punya indera keenam yang kasih tahu wujudnya seperti ini gitu. Kalau dalam mimpi ya kelihatan wujud, cuma kan tidak tahu jelas namanya dalam mimpi ya. Terus kalau misalnya tentang dia kemudian sudah nggak ada, memang itu kan kita bisa ngerasain sendiri. Jadi kan
di awal tadi saya katakan bahwa kita punya ikatan, lama-lama punya ikatan, ya kan. Ketika dia masih ada, kan kita ngerasain dong dia ada, ya. Tapi ketika dia sudah nggak ada, ya pasti kita ngerasain dia udah nggak ada gitu. Iya. Tapi yang jelas sih satu hal ya, kalau karena itu adalah arwah anak kecil, dan mereka itu punya kekuatan, walaupun kekuatannya mungkin ya, namanya kekuatan itu kan ada yang di atas mereka pasti, ya kan. Jadi kadang-kadang bisa juga ada kasus di mana look tape itu jadi nggak ada karena diambil orang isinya gitu. Karena ya mungkin ada orang yang punya kekuatan untuk narik itu, atau ada makhluk tertentu yang menarik itu, ya, sehingga hilang gitu. Nah, itu bisa terjadi. Jadi makanya duct tape itu biasa dibekali dengan berbagai macam jimat juga. Jadi dia ada juga pakai kalung yang punya jimat proteksi, ada yang buat minyaknya segala macam. Jadi dia biar supaya dia bisa ngelindungin diri ya sendiri. Ya, jadi kita harus tahu ya, tidak hanya di dunia manusia yang ada pembulian, di dunia makhluk halus juga ada. Biasanya makhluk yang punya kekuatan yang besar itu bisa memperbudak makhluk yang energinya rendah lebih lemah. Gitu. Jadi kayak dianggapnya sebagai kayak bawahan. Itu bisa. Ya, jadi sama aja kayak kita manusia lah kurang lebih. Gitu. Iya, benar. Selain gumantong tadi, ada gumantong, ada look tape, kemudian ada satu versi lagi namanya lukrok. Apa tuh lukrok? Nah, lukrok itu berupa jimat yang isi dalamnya adalah janin. Hah? Janin? Ya, biasa janin bayi yang umur mungkin baru kayak sebulan atau 3 mingguan yang gugur. Itu janinnya dia dimasukin ke dalam kayak tabung. Itu lukrok. Ya. Itu janin bayi. Nah, itu sebenarnya fungsinya sama kayak gumantong sama look tape. Ya kan? Tapi itu benar-benar janin orang. Ya, jadi kalau kita bicara tentang apa namanya jimat Thailand, mungkin bagi orang yang tidak terbiasa itu kelihatannya kok kayaknya serem-serem amat gitu ya. Ya kan, nanti ya mungkin kalau semua pada senang dengan konten kayak gini, nanti kita bahas lagi jimat Thailand yang lainnya ya. Ada yang dari batok kelapa. Batok kepala. Batok kepala itu biasanya diambil di bagian kening nih, ya, di bagian kening nih. Itu dirajahin. Ya, gitulah ya, mungkin sekilas tentang yang namanya look tape ya. Kalau mungkin kalau orang bertanya baik nggak sih punya look tape atau enggak, kan ada orang yang begitu, ya kan. Nah, kalau dalam kepercayaan di Thailand itu sebenarnya saling membantu. Artinya yang arwah yang ada di look tape membantu orang tuanya, orang tuanya terbantu, ya kan, betul nggak? Ya, jadi karena orang tuanya merasa terbantu, dia juga jadi tidak telantar. Artinya, karena di dunia arwah juga, misalnya anak kecil itu bisa aja dia diperbudak sama jin yang lain atau makhluk yang lain lebih kuat, ya kan. Tapi karena dia ada di satu tempat yang khusus, dijaga, kemudian diperhatikan, yang dia tidak jadi jahat gitu. Ya kan, bisa aja dia jadi jahat karena mungkin dia masih dendam, ya bisa aja dia jahat untuk jahatin orang-orang. Tapi karena dalam kondisi yang kayak gini kan dia jadi berbuat baik gitu. Ya ini terserah ya, orang mau pro dan kontra bahwa itu nggak boleh atau apa nggak. Ini kan kepercayaan dan keyakinan dan budaya orang Thailand di sana, dan sekarang ini kan itu juga mewabah kemana-mana. Banyak orang yang juga senang untuk mengadopsi look tape atau gumantong dan sebagainya gitu. Kalau kamu sendiri gimana lihat, kalau misalnya selain kalau ini look tape-nya kan ini udah kosong, kan kamu nggak pernah pengalaman melihat orang-orang yang punya look tape? Yang ngeliat tapi nggak terlalu kepo sih. Itu benar nggak isinya seperti itu? Ada nggak yang terisi sama hal yang lain? Iya, ada. Ada. Jadi kayak apaan sih gitu loh, kayak. Berarti ada bonekanya look tape, ada isinya bisa aja kuntilanak atau yang lain bisa? Ada yang lain.
Nggak hanya look tape aja gitu. Jadi gini ya, jadi ini mungkin agak sedikit ini di Thailand untuk proses untuk supaya look tape itu diisi itu bukan sembarang orang. Jelas itu orang yang kebatinannya itu kuat, pertama ya. Kedua, mereka itu pasti punya pengikat-pengikat janji sumpah dan sebagainya yang menurut agama Buddha dan Hindu yang mengikat gitu. Jadi setiap look tape yang ada isinya arwah itu dia tidak mungkin nyakitin tuannya atau membawa hal yang buruk karena itu ada sumpahnya. Tapi belakangan ini memang ada orang yang berpikir dia istilahnya itu menjual look boneka dengan isi spirit kan. Ya kan, terus kemudian banyak orang yang tertarik untuk beli kan di Indonesia. Padahal kan kita nggak tahu kualitas orang itu yang ngisi look tape itu seperti apa gitu. Apakah dia benar punya kemampuan yang sama dengan guru-guru di Thailand atau enggak? Ya kan. Nah sekarang kan banyak di Indonesia ada orang mau nggak bonekanya diisi arwah gitu. Lah itu arwah yang beneran apa enggak gitu kan. Makanya bener kan ada yang isinya lain kan. Misalnya mungkin bisa aja bonekanya modelnya lucu kayak gini tapi isinya genderuwo, kuntilanak atau jin-jin yang lain, bisa kan? Pernah nggak ketemu yang kayak gitu? Ada sih. Ada ya? Ada. Ada beberapa gitu. Mungkin karena dulu masuk kayak ke komunitas grup-grup ya kan, ternyata ada yang punya. Dan ada juga yang dia temen aku awam itu dia apa namanya punya boneka, tapi dia nggak ngerti apa-apa, dia beli karena lucu aja. Terus sama dia cuman taunya dikasih tahu sama orang yang jual nanti kayak ibaratnya ini sehari makan 3 kali nih kayak gitu. Ini kamu nanti harus jam segini kasih dia ini, kasih kayak gitu. Aku sampai mikir oh iya, kayak gitu aja sih. Ya mungkin mata akunya kali yang aneh gitu. Ya, tapi secara wajarnya memang kan kalau orang yang nggak punya kemampuan atau keilmuan yang berkaitan dengan keyakinan Para biksu di sana karena gitu kan ini kan produk budaya, ya kan, biksu-biksu itu atau dukun-dukun di Thailand itu kan kena produk budaya, keyakinan, keagamaan itu kan yang menciptakan ini. Nah, sedangkan kalau orang kita di sini kan nggak punya keyakinan yang kayak gitu. Apalagi kalau dia agamanya bukan yang percaya kayak gitu. Tapi kok bisa ada jadi look tape versi lokal gitu, versi Indonesia gitu kan. Banyak ya. Nah, akhirnya kan ternyata memang ada isinya nggak sesuai. Bonekanya boleh bentuk anak-anak tapi isinya kuntilanak. Takutnya Ya kan, isinya genderuwo atau isinya jin lain atau kan ada yang isinya ular gitu kan. Nah akhirnya apa dampaknya sama orang yang nanti kenanya ke si yang belinya gitu. Jadi kalau orang beli look tape yang benar ya itu nggak mungkin yang ada di look tape itu akan nyakitin karena itu ada ikatan-ikatan tertentu, ada aturannya. Tapi kalau misalnya yang boneka arwah, boneka spirit yang orang ngisinya nggak jelas, ya akhirnya itu akan berdampak buruk kan. Berarti udah cukup kali ya Pi ya? Ya. Udah cukup lah teman-teman, sampai sini aja pembahasan look tape-nya, random banget ya. Oke, buat kalian juga mungkin yang mau tahu cerita selanjutnya mengenai jimat-jimat atau apa, nanti next di video berikutnya karena kan masih edisi lebaran ya gitu, edisi Atau lebaran. mungkin ada yang punya pengalaman, punya look tape atau gumantong, cerita di kolom komentar ya. Iya, nanti kita undang. Ya kan? Mungkin ya ada yang punya pengalaman baik itu yang baik ataupun yang kurang baik tuh cerita di kolom komentar gitu ya. Benar-benar. Oke, teman-teman, buat kalian semua sekali lagi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terus juga buat kalian terima kasih udah support aku ya. Terus
support aku, jangan berhenti. Terus juga kasih like, komen, dan share-nya. Serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Yang mau cerita bisa langsung DM aja ke Instagram Serem Midnight. Nanti kita bakal undang ke studio. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.